punya keinginan punya uang 100 juta di umur 17 tahun. Tercapai? Tercapai. Sebelum umur 30, saya pengen punya 100 M. Tips atau nasihat yang bisa saya sampaikan paling konsistensi Pak. Adik-adik atau siapapun yang nonton video ini, kalau bisa ada peluang gitu, lagi masih muda, lagi ada waktu, udahlah tekunin aja apa yang disuka gitu loh. Kembali lagi para warga madrasah dan pemirsa Almus TV di podcast kita masih bersama Mas Bagas Prabodita. Mas Bagas, tadi apa yang kamu ceritakan itu mungkin bagi orang awam, ini ngomong apa sih ini? Iya. Oh ya, bahasa-bahasa mesin seperti tadi ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia internet, apalagi mereka yang sekarang ini sudah mendalami konten-konten YouTube ya, membuat channel ini pasti sangat bermanfaat sekali, Bagas. Betul. Ya, sehingga ini bisa menjadi patokan mereka, bekal mereka untuk bisa menjadikan channelnya itu bisa menjadi lebih menarik lagi. Ya. Nah, Bagas, dari seorang Bagas Pramudita, apa yang kamu inginkan sekarang ini? Cita-cita kamu selanjutnya apa, Bagas? Kamu sudah memimpin perusahaan, ya penghasilan kamu ya sudah sekelas sultan lah ya. Sultan. Kemudian kamu sudah memiliki perusahaan sendiri, PT sendiri, anak-anak buah sendiri. Kemudian kamu juga, ya, alhamdulillah sudah mapan saat ini. Ke depan itu apa yang kamu akan kerjakan, Bagas? Saya tuh selalu punya cita-cita pengen pensiun di umur 35 tahun, Pak. Pengen pensiun di umur 35 tahun? Maksudnya udah berhenti ngapa-ngapain lah di umur. Pengen menikmati aja ya? Ya, maksudnya udah menikmati. Maka dari itu, saya dari awal, saya juga tipikal orang yang selalu punya goal di setiap umur. Dulu kalau boleh cerita, dulu waktu saat saya kecil, pada saat SMP itu, saya pernah punya keinginan punya uang 100 juta di umur 17 tahun. Kayak gitu. Terus juga dalam itu kesampaian. Tercapai? Tercapai. Alhamdulillah. 100 juta di umur 17 tahun? 17 tahun. Berarti kamu waktu itu kelas berapa? Baru 1 tahun lulus lah. 1 tahun? Baru kelas 1 SMA ya? Actually pada saat udah di kerja sini sih, Pak. Pas udah di sini? Iya. Kamu udah punya uang 100 juta waktu itu? Lebih ya? Lebih dikit lah. Lebih dikit? Gitu. Nah, itu dari dan itu kamu dapatkan dari? Hasil klien freelance. Kayak gitu, bikin website. Kan bikin website kan nilainya lumayan gede, Pak ya. Sekali bikin aja 15-20 kayak gitu. Nah, itu saya kumpulin. Waktu itu kamu belum kerja ya? Belum kerja. Baru ada di Al-Musyarofa? Baru ada di Al-Musyarofa dan sambil kerja freelance. Terus juga saya jadi saya udah punya pattern kehidupan di umur segini, saya harus punya apa, saya harus sudah bisa apa. Kayak gitu loh. Yang kamu rasakan, target kamu kan begitu? Terwujud itu? Alhamdulillah terwujud semua. Jadi kalau boleh diceritain itu, 100 juta di umur 17 tahun dan saya juga punya cita-cita di umur 20, saya pengen punya setengah M. Kayak gitu. Dan itu tercapai juga ya? Alhamdulillah tercapai lagi, Pak. Kayaknya lebih dari setengah M. Ya? Dan di sebelum umur 25, saya udah punya 1 M. Kayak gitu. Dan itu Alhamdulillah ya lebih juga lah. Sekarang berapa sekarang umurnya? 25 jalan 26, Pak. Dan itu 1 M sudah di umur 21 jalan 22. Sudah terwujud? Sudah terwujud. 1 M itu? Iya. Berarti kalau sekarang 25 mungkin udah sekitar 10. Ini gak usah dibahas lanjutannya, Pak. Berarti apa yang target selanjutnya adalah di sebelum umur 30, saya pengen punya 100 M. 100 M? 100 M. Maka dari situ saya ketika udah punya di situ, setelah saya hitung dengan inflasi yang sekarang terjadi, saya akan investkan di saham segala beberapa, terus juga mungkin autopilot bisnis saya segala macam. Intinya balik lagi ke target akhir saya adalah di umur 35 saya udah pengen bebas lah, main sama keluarga, udah main anak kayak gitu. Sama anak. Ya udah sama anak kayak gitu. Pengen menikmati hidup lah ya, bersama gitu. keluarga ya. Ya, mungkin buat ketika saya cerita ini ke beberapa orang juga ada beberapa sudut pandang, Pak. Ada yang bilang, "Ih, masih muda kok udah mau ini aja." Ya balik lagi kan, kalau menurut saya itu sudut pandang orang ya bebas ya, terserah ya. Betul. Kalau saya pribadi sih pengennya seperti itu. Makanya dari sekarang kamu kejar itu. Betul. Sekarang waktunya kamu capek, kamu bergelut di bisnis ini. Sampai mencapai target itu. Betul. Kalau bisa 35 itu sudah selesai. Dan kamu bisa menikmati berangkat haji dan umroh sama keluarga. Ya, saya juga pengen
insya Allah berangkat aja juga deket-deket ini udah pengen daftar Pak, insya Allah. Amin, amin. Harus deh. Iya. Ya. Harus deh. Karena apa? Waiting list-nya lama kan? Iya betul, makanya itu mumpung masih muda. Tapi Bapak dengar kamu sudah mengumrohkan ibu dan bapak? Iya, udah Pak. Alhamdulillah. Ya. Berangkat dari Amus juga sih. Amus Surabaya juga. Itu dari kamu ya? Iya. Dan saya yakin ibu kamu, bapak kamu tuh berdoa tuh di pintu Ka'bah tuh. Iya. Ya, ridhonya itu ya. Makanya usaha kamu lancar. Ya mudah-mudahan setelah ini usaha kamu makin lancar sekali ya, makin lancar. Kalau kamu bilang tadi kamu 35 tahun akan pensiun ya, akan menikmati hidup ya, dan perusahaan apa yang kamu jalankan itu nanti pakai autopilot. Lantas perusahaan yang sekarang sedang berkembang, yang sedang jalan, itu akan dikemanakan? Plan saya akan mencari ya itu pertama dalam waktu sekarang 25 jalan 26 terus mau ke 35 kan masih ada 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun ini saya macam udah punya time frame gitu Pak. Jadi pada saat umur saya nanti 30 saya pengen paling nggak struktur organisasi perusahaan saya ini udah rapi lah. Jadi kayak perusahaan nggak ada saya pun udah bisa jalan kayak gitu loh. Tapi saya masih di sana. Nah ketika umur saya 35 saya pengen bener-bener udahlah perusahaan ini jalan. Ya saya dapat sebagian persentasenya aja untuk kebutuhan hidup. Ya udah seperti itu sih. Jadi kamu ingin di 35 itu sudah selesai semua? Iya. Ya udah selesai semua? Iya. Ya mungkin saya akan mencoba ke bidang yang lain lah. Kayak gitu. Mungkin investasi properti atau mungkin bangun perumahan gitu. Tapi saya yakin ya di usia 35 semangat kamu tuh masih tinggi. Nah, semangat kamu makin tinggi. Tantangan di depan kamu juga masih banyak. Banyak banget. Pasti peluang-peluang baru juga akan muncul. Banyak banget. Ya. Barangkali iya di dunia ini mungkin kamu tidak pegang lagi. Mungkin kamu akan menemukan lahan baru. Ya, itu maksud saya. Yang bisa kamu olah, bisa diolah. yang kamu bisa kembangkan, Ya. dan akhirnya menjadi ladang rezeki buat kamu. Betul. Baik Bagas, terakhir ya Bagas, tanpa terasa kita sudah lama juga nih, mungkin udah hampir 1 jam. Iya. Tips apa Bagas yang kamu bisa berikan nih kepada adik-adik kelas kita, Bagas? Anak-anak kita, adik-adik kelas kita, karena bagaimanapun juga kamu juga lahir dari MTS Al Musyarrafah, ya. Kamu bisa seperti ini juga, ya. Mungkin ada doa-doa dari guru-guru kita yang terkabul sehingga kamu bisa seperti ini. Tips apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak kita, generasi kita sekarang? Oke, tips atau nasihat yang bisa saya sampaikan paling konsisten sih Pak, konsisten. Karena saya sering banget ketemu orang yang kayak gas kita bisnis gas, ini kita bikin ini. Tapi hanya sekedar ucapan di awal. Ketika ayo kapan kita ketemu, ayo kapan kita ngerjain ini, ntar deh nggak ada waktu. Nah itu. Jadi kayak konsistensi dan tekad Pak yang membedakan orang biasa dengan orang sukses sih kalau menurut saya dari sudut pandang saya ya. Terus harus rela nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan tuh dalam arti ketika ngerjain sesuatu, ya udah nggak usah ngeliat jam, kerjain itu sampai kelar. Kayak gitu loh. Karena kalau buat saya pribadi, dulu pada saat saya masih jadi karyawan, gaji saya pertama itu 5 juta Pak, saya masih ingat. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Gaji kamu sudah 5 juta ya? Iya pada saat, ya setahun baru lulus lah. Gitu. Di perusahaan Singapura waktu itu? Iya betul. Nah itu ketika gaji saya segitu, saya ngerjain bikin website yang saya tahu nilainya ini mungkin ratusan juta gitu loh. Dan bahkan di sana saya nggak hitung-hitungan. Yang penting udah website kelar sebelum deadline, yang lain pada pulang, ya saya masih di kantor sampai jam 11 atau jam 12 malam gitu. Ya udah gitu. Bahkan sampai rumah masih kepikiran itu yang tadi bugnya kayaknya bisa dibenerin gitu. Itu kadang saya sadar. Oh bedanya gua sama yang lain tuh gitu dari segi etosnya gitu loh Pak. Betul. Nah jadi itu kadang kalau tuntas saya, ya betul. Nah itu kadang kalau saya nge-review sama bahkan teman-teman saya perjuangan SMK yang SMP gitu, kalau ngeliat bedanya di situ sih kalau gitu. Ya mungkin tips saya buat adik-adik atau siapapun yang nonton video ini, kalau bisa ada peluang gitu, lagi masih muda, lagi ada waktu, udahlah tekunin aja apa yang disuka gitu loh, nggak usah ngikut arahan sana sini. Kalau suka ini, ya udah kejar aja kayak gitu. Kalau memang kamu nemunya di situ, betul. Talenta kamu, apalagi hobi yang menjadi profesi, nah itu luar biasa ya. Ya, karena dulu saya pernah ingat kata Pak Hendra, kalian kalau masuk IT, kalau bisa masuk program TKJ kayak gitu kan. Nah,
Itu saya inget tuh Pak sampai SMK. Oh gitu ya? Saya ingat sampai sekarang, oh udah TK aja nih, masuk Pak Indra bilang kalau instalasi satu titik tuh mahal gitu. Saya sampai hitung-hitungan Pak, kok satu lab berapa titik berapa juta nih kayak gitu kan. Betul. Sampai hitung-hitungan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, passion saya lebih kuat di RPL. Kayak gitu. Makanya saya pivot ke sana kayak gitu. Baik. Oke Bagas, terima kasih banyak ya waktunya ya Bagas. Ya. Sudah berbagi, sudah Sama-sama, sharing ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ini bisa menjadi bekal buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Karena sekarang kita sudah berada di era digital. Semuanya itu semua sudah serba digital. Kita mau tidak mau, anak-anak kita sekarang memang sudah bergelut di situ. Nah, kita sebagai para orang tua, sebagai guru itu harus bisa merespon, mengarahkan dan menjadikan dunia digital yang memang sudah terhindarkan ini menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang positif bagi kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih Bagas. Sama-sama Pak. Sukses ya usahanya ya. Mudah-mudahan keluarganya sehat ya. Dan usahanya makin maju. Amin. Ya, tolong kalau misalkan ini mampir kalau misalnya lagi ya, itu software itu buatan kamu tuh masih dipakai. Masih dipakai ya. Kalau misalnya ada update yang baru, tolong dibantu ya. Oke, jadul banget itu. Iya baik. Baik, Bagas terima kasih para pemirsa Almus TV, warga madrasah, ayah bunda dan anak-anak sekalian. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Bagas Permudita. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari apa yang telah beliau sampaikan dari seorang pelajar yang masih sangat muda belia, kemudian tertarik dengan dunia IT, masuk ke dunia IT, kemudian belajar dengan tekun, dan akhirnya beliau mampu menemukan talentanya, bakatnya, dan sekaligus profesinya. Dan di usia yang masih sangat muda ini, Mas Bagas Permudita sudah memimpin perusahaan sebagai direktur utama, dan ada berbagai anak-anak perusahaan lain yang mungkin tidak diceritakan di sini. Dan kehidupannya alhamdulillah sudah cukup mapan, dan beliau juga sudah mendedikasikan apa yang beliau dapatkan itu untuk keluarga dan untuk orang tuanya. Dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, yaitu komitmen di dalam melaksanakan tugas, dedikasi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas, tidak perhitungan, dan kita bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Barangkali ini menjadi salah satu kunci kesuksesan dari Bagas, dan mudah-mudahan juga menjadi kunci kesuksesan bagi kita semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat tayangan kita pada podcast kali ini. Jadikan ini sebagai bekal, jadikan ini sebagai pengalaman, dan jadikan ini sebagai guru bagi kita untuk menambah wawasan kita ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bagas, syukran. Terima kasih, Pak.